kita saling sharing, nggak usah ada yang ya. Apa ini? Oke, jadi ya Kak langsung share screen aja. Bentar. Ini nanti. Oke, tab 5 aja ya, coba. Macet-macet nggak deh di kalian? Enggak, Kak. Enggak ya, oke. Ya udah kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita masuk ke pelatihan surat, bisa dibilang ya mailing training. Oke, jadi sebelumnya, kok nggak jalan ya? Bentar. Mau next ya. Oke, satu kata atau satu kalimat. Apa yang ada di pikiran itu ketika kalian mendengar kata surat? Yuk, siapa nih? Ada yang tahu nggak nih sebelumnya? Apa sih Kak surat itu? Gitu. Semacam pemberitahuan gitu, Kak. Ya, betul. Yang lain lagi gitu? Yang umum kali dari surat gitu? Ada yang tahu nggak? Pesan, Kak. Pesan, ya boleh. Pesan benar juga. Jadi, surat itu lebih utamanya itu merupakan salah satu alat komunikasi tertulis nih, yang dimana dia itu berisi suatu informasi atau pernyataan dari penulisnya. Jadi surat itu bisa kita katakan suatu komunikasi yang sangat-sangat digunakan pada zaman dulu. Bisa kita bilang surat ini kayak salah satu alat komunikasi pada zaman dulu gitu. Karena kan zaman dulu itu kita belum ada yang namanya telepon kayak sekarang gitu kan. Nah, dulu pun kita komunikasi itu memang melalui surat, melalui kantor pos dan itu kan sangat-sangat lama itu. Kalau misal kita harus melalui kantor pos ya kan, beda sama di era digital sekarang. Cuman kenapa kita tetap membahas surat di dalam ADM kayak gini kita buat pelatihan? Kenapa? Karena biar bagaimanapun surat itu ujungnya ke depan juga bakal kepakai terus gitu. Jadi walaupun kita udah di masa era digital kayak gini, ujungnya surat itu tetap harus ada. Kenapa sih, Kak? Nah, jadi kita lihat nih fungsi surat. Oke, jadi fungsi surat itu, yang pertama selain sarana komunikasi yang tadi, kedua dia itu bisa menjadi alat dokumentasi tertulis atau bukti fisik. Nah, kenapa sih Kak bisa jadi bukti fisik? Ini Kakak jelasinnya mail yang biasa masuk di perkantoran dan organisasi ya. Jadi Kakak gabung dua gitu. Jadi kalian di sini nggak cuma dapat ilmu yang asik di organisasi aja, tapi juga adalah dikit yang di perkantoran gitu karena kedepannya waktu kita apa namanya di perkantoran itu yang bisa dibilang konsep yang di organisasi itu agak berbeda dikit gitu daripada yang di perkantoran kayak gitu suratnya. Nah, jadi alat dokumentasi ini apa surat sebagai alat dokumentasi tertulis atau bukti fisik ini biasanya itu dia kalau di perkantoran dijadikan arsip. Kita juga dijadikan arsip, cuman arsip kita biasa kalau udah ganti apa namanya? Ganti pengurus ya. Nah, ganti pengurus itu kan kita nggak ini lagi, nggak pakai lagi gitu arsip tuh. Tapi beda sama perkantoran. Perkantoran itu tuh sebagai bukti fisik. Jadi setiap surat-surat yang masuk ataupun surat yang keluar itu tuh suatu saat bakal diaudit gitu. Nah, jadi walaupun surat itu kita bilang lah, dia kan bisa tuh Kak di save aja di komputer atau di apa namanya email atau gimana gitu. Memang bisa, cuman risikonya besar gitu. Kok di perkantoran ya, risikonya besar. Kenapa? Itu lebih mudah dihack sama orang. Satu. Nah, terus di saat apa namanya ada pengecekan bulanan atau per trimester gitulah pokoknya ada di perusahaan biasa itu menjadikan bukti fisik bagi mereka gitu karena surat-surat di perkantoran itu kan beda ya sama organisasi. Kalau organisasi kan kita cuman gimana aja, tapi kalau di perkantoran itu dia kadang ada sampai fakturnya lengkap lah gitu.
Jadi itu yang membuat surat itu menjadi suatu bukti fisik. Nah, yang ketiga itu ada pedoman kerja atau tugas atau SOP kan, standar operasional prosedur. Jadi ini tuh contohnya tuh fungsi surat kayak dari atasan ke bawahan gitu. Nah, jadi misal nih kalau dalam kampus kita nih, misal dari kita bilanglah dari pembimbing kita gitu. Kan kita setiap organisasi ini punya pembimbingnya. Nah, jadi kita bilanglah dari pembimbing ke kita gitu. Apa-apa aja. Misal mungkin dia ada mau menyampaikan kalian tuh buat rapat gini 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 atau apa. Itu bisa jadi panduan tugas untuk kita pedoman kayak gitu. Kalau di perkantoran juga gitu. Dari biasanya nih seringnya tuh memang dari atasan ke bawahan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada bisa sebagai media promosi bagi pengirim surat. Kayak mana sih Kak tuh? Jadi media promosi ini biasanya itu dipakai sama perusahaan gitu. Perusahaan-perusahaan yang makainya tuh misal kita bilang kayak perusahaan informa kita bilang. Nah, mereka kan punya produk nih. Produk mereka apa nih? Kayak bisa kita bilang alat-alat rumah tangga, alat-alat perkantoran, meja, kursi, segala macam kayak gitu kan. Nah, mereka biasanya ini mengirim mengirim surat kepada kantor-kantor kayak gitu. Mereka kirim surat ke kantor-kantor untuk menawarkan produk-produk mereka kayak gitu. Nah, dan di saat mereka mengirim itu surat ke kantor-kantor itu biasa mereka mengirimkan brosur brosur produk-produk mereka gitu. Nah, itu yang dikatakan surat sebagai media promosi. Dan juga kalau misal dalam organisasi kayaknya bisa kita bilang ini kalau misal acara unik paling besar kan di Fest ya. Nah, itu kita kan kirim surat nih, misal ingin menjadi pemateri atau minta sponsor, biasa gitu-gitu. Nah, itu kan kita biasanya tuh kirim surat sekalian sama proposal, kayak gitu. Kalau nggak salah kakak ya, seingat kakak, kakak udah lama juga nggak ini kan. Nah, jadi itulah fungsi surat sebagai media promosi bagi yang ngirimin surat. Gitu. Adik, kakak terlalu cepat ngejelasin atau gimana? Halo? Aman, Kak. Aman? Oke. Jangan nanti, kalau kecepatan bilang ya. Nah, jenis surat nih. Kalau menurut kalian, selama ini yang kalian tahu jenis surat itu apa aja? Yuk, ada yang tahu? Ayo, 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 ada yang tahu? Jenis surat apa aja, yuk. Selain yang ada di sini. Yang umumnya kalian tahu aja apa? Coba apa, Dek? Jangan takut. Kalau Udah salah, lupa, kakak Kak. makan. Apa? Udah lupa, Kak. Kok suaranya kurang jelas ya di kakak. Kalau memang nanti kira-kira ini ketik aja boleh. Formal dan informal. Ya, bisa. Ya, ini tergolong juga. Selain itu, ada yang tahu lagi? Ini biasa yang orang-orang ADM nih. Mana panitianya nih? Ayo. Surat dinas. Ya, betul. Surat dinas. Oke, ada lagi. Paling umum yang kita biasa nyatat gitu kalau yang pegang organisasi ini. Ayo, ayo, ayo. Gak ada yang tahu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kalau di sini nih kakak ini klasifikasinya agak banyak ya. Karena ini kakak ngambilnya kakak joinkan kayak tadi perkantoran sama organisasi. Jadi kalau di sini secara umumnya itu dia ada 8 jenis. Nah, yang pertama itu ada menurut sifatnya. Yang kedua, mana ini nggak jalan kok. Yang kedua itu ada menurut jangkauannya. Nah, yang ketiga itu ada menurut prosedur pengurusan. Yang keempat itu ada menurut urgensi pengiriman. Yang kelima ada menurut keamanan isinya.
Yang keenam ada menurut jumlah penerimanya. Yang ketujuh ada menurut tujuan. Dan yang terakhir itu ada menurut wujudnya. Nah, nanti kalian kan kalau memang apa namanya ada yang kira-kira menurut kalian harus dicatat, kalian catat aja sikit-sikit gitu, biar kalian pun ingat gitu. Nah, ini surat jenis surat menurut sifatnya. Jadi itu menurut sifatnya itu ada tiga nih. Ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat surat niaga. Niaga ini dia bisa kita bilang surat bisnis ya gitu. Dan ada surat dinas, kayak tadi yang siapa tadi yang jawab dinas itu betul memang. Mas dinas itu bersifatnya itu resmi. Jadi contoh surat pribadi ini, nih bisa kita lihat nih di samping nih, yang kayak kakak apa ini kan di sini. Oke. Nah, jadi itu salah satu surat pribadi. Surat pribadi itu kayak ya surat kita sendiri, kita kirim ke orang kayak gitu. Terserah ke siapa aja kayak gitu. Pokoknya individu antara satu individu dengan individu lainnya. Yang selanjutnya ini ada surat niaga. Surat niaga ini bisa dibilang surat yang berhubungan dengan bisnis gitu. Jadi kayak bisa surat penawaran produk nih, kayak tadi kakak bilang. Surat apa informal menawarkan produk dia ke kantor-kantor gitu-gitu. Itu yang namanya surat niaga. Ya biasa surat niaga ini bisa berurusan sama selain penawaran produk kayak permintaan, terus apa lagi ya? Penolakan barang. Nah, gitu itulah pokoknya. Nah, surat dinas itulah surat-surat resmi. Surat-surat resmi ini biasanya dia berhubungan sama tentang dinas gitu, kayak perintah tugas, pokoknya segala yang berurusan sama surat-surat dinas. Oke. Nah, menurut jangkauannya, ini jangkauan ini bisa kita bilang berarti menurut ruang lingkup, lebih kurang ya. Dia ada internal sama eksternal. Nah, kayak mana sih Kak itu? Kalau menurut internal itu surat yang dikirimkan di dalam bermainnya cuma dalam satu instansi. Jadi bisa kita bilang kayak misal surat dari pimpinan ke bawahannya kayak gitu, atau dari bidang A ke bidang B kayak gitu. Misal nih kalau dalam unit kita bilang mungkin surat dari pembimbing kepada divisi office atau divisi apalah kalian salah satunya kayak gitu. Pokoknya intern ini dia tetap dalam satu konsep, satu instansi masih gitu. Tapi kalau eksternal itu udah berurusan sama instansi yang lain. Jadi eksternal ini misal nih unik kan, dia mau ngirim surat kemana gitu. Dia ada keperluan apa? Kita bilang lah kayak mengundang lah kayak gitu kan, mengundang misal tamu dari BEM gitu. Nah, itu udah kategorinya surat eksternal, udah berurusan sama instansi yang B gitu. Kalian instansi A apa yang ekstra yang orang ininya yang kita kirim itunya jadi instansi B. Pokoknya eksternal itu berurusan sama di luar instansi kita sendiri. Kemudian ini kan ada menurut prosedur pengurusan. Nah, Nah, ini yang kakak maksud dari tadi. Kalau surat apa yang umumnya kita tahu pasti cuma ada surat masuk sama surat keluar, ya kan? Nah, di mana pencatatan selama ini di organisasi pun pasti cuma surat masuk sama surat keluar kayak gitu. Oke. Jadi surat masuk ini semua segala surat yang masuk ke perusahaan itu di apa namanya? Dicatat gitu. Nah, dicatat, dijadikan pembukuan gitu, pembukuan surat biasa. Dan surat keluar segala macam surat yang kita kirim, yang kita buat, yang kita kirimkan ke orang luar gitu. Nah, kemudian ini ada urgensi pengiriman. Nah, yang tadi kan ini kalau kita di sini di organisasi jarang ya kita pakai kayak gitu. Kita lebih sering ini di perkantoran memang. Nah, jadi kalau misal di sini tuh terbagi menjadi tiga. Surat sangat segera atau kilat, surat segera, dan surat biasa. Nah, ini kalian boleh kasih note aja gitu kalau memang mau catat ya. Surat sangat segera ini dia harus kita kirim atau kita siapin, pokoknya harus sudah terkirim lah. Itu dalam jangka waktu 24 jam gitu. Terus kalau misal surat segera ini
dia harus kita selesaikan, harus kita kirim itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, kalau misal surat biasa, itu dia kalau misal di perkantoran itu kayak kan biasa yang kirim surat tuh misal satu divisi gitu, sekretaris. Nah, tapi kan bidangnya banyak nih. Nah, jadi kayak surat mana dulu nih yang duluan masuk ke sekretaris, itu dulu yang dikirim kayak gitu. Nah, jadi dan surat biasa ini memiliki rentang waktu itu 5 hari kalau misal di perkantoran. Kalau misal di kita urgensi pengiriman ini berarti ya kayak siapa yang duluan suruh buat surat kayak gitu. Kalau di organisasi. Terus ada surat menurut keamanan isinya. Nah, surat sangat rahasia. Ini dia berhubungan sama negara. Nggak ada. Kakak nggak pernah lihat juga nih surat sangat rahasia sama rahasia ini. Karena dia berhubungan sama negara. Kalau misal berhubungan sama negara yang sangat rahasia ini, dia itu udah menyangkut dengan keamanan kayak gitu, keamanan negara gitu. Jadi kalau sempat ini jatuh ke orang yang salah, kita bilang kayak gitu, itu bisa membuat kita tuh kayak mana ya, keamanan negara tuh terancam kayak gitu. Pokoknya negara kita tuh udah jadi nggak aman kayak gitu karena terbongkarnya surat sangat rahasia tadi. Nah, kalau surat rahasia ini dia lebih masih berhubungan sama negara tapi tidak sengeri yang atas lah yang SR. Kalau yang R ini masih urusannya sama pihak-pihak tertentu yang terlibat kayak gitu, tapi masih berurusan sama negara. Dan kalau misal R ini dia biasa bisa kita bilang kayak dokumen-dokumen rahasia itu kayak UN. Ada yang tahu UN kan? Kalian masih ada UN hari itu atau kayak mana? Pernah nggak ikut UN? Atau gimana? Atau kalian udah UTBK atau apa sih namanya? Udah UTBK, Kak. UTBK ya, oke. Berarti kakak pun nggak tahu sih UTBK kayak mana. Pokoknya kayak ini soal-soal ujian itu kan biasa ada amplop di depannya itu nanti ada kode tuh dokumen negara atau dikasih kode R kayak gitu. Ada tuh biasa. Nah, terus masuk ke surat konfidensial. Surat konfidensial ini sifatnya terbatas. Jadi kayak ini tuh dia mainnya di pejabat-pejabat pemerintah. Di situ dia mainnya. Dan itu apa namanya? Kalau misal kesebar, pokoknya merugikan pejabat-pejabat itulah, karena dia memang bagian ini nih pemerintah di yang di bawah negara lah kayak gitu, bukan yang memang kayak SR sama R tadi. Oke. Kemudian, bentar ya, ada jumlah penerimanya. Kalau misal surat biasa itu jumlah penerimanya dia bisa satu orang, ya memang satu orang seingat kakak. Dia satu orang, jadi kayak misal hanya satu pribadi atau satu organisasi atau juga satu pejabat kayak gitu. Pokoknya dia yang berurusannya tuh kayak seseorang atau seorganisasi gitu-gitu aja. Tapi kalau misal surat edaran itu dia berurusan sama beberapa orang. Jadi kayak surat edaran itu bisa kita bilang kayak misal SE dari rektor nih kalau kampus. Nah, surat edaran dari rektor untuk BEM, UKM, HMJ, nah gitu-gitu aja. Itu namanya surat edaran. Jadi dia tuh kayak jumlah penerimanya tuh cuman beberapa orang, beberapa organisasi, ya itulah. Nah, terus surat pengumuman. Kalau surat pengumuman ini dia itu lebih luas jangkauan penerimaannya itu. Itu dia udah kayak mana bilangnya? Tingkat masyarakat gitu, bukan lagi yang beberapa orang segala macam kayak gitu, bukan lagi yang kayak surat biasa cuman satu organisasi atau satu orang kayak gitu. Tapi pengumuman ini, surat pengumuman ini lebih global kayak gitu. Jadi dia ini urusannya ke masyarakat. Oke, kalau menurut tujuannya ini kan banyak nih. Nah, ya, di sini kalau misal kita tujuannya kalau misal organisasi misal permohonan jadi pemateri atau permohonan audiensi atau apalagi ya kakak lupa juga surat organisasi. Pokoknya gitu-gitulah tujuannya ini intinya ya sesuai tujuan kita gitu. Mau surat apa sih yang mau dibuat gitu. Nah,
Terus di sini ada menurut wujudnya. Di sini kan ada kartu pos. Nah, kartu pos ini kan dia merupakan surat yang lama ya. Jenis surat yang lama di mana kartu pos ini dia itu berbentuk kartu memang dan ukurannya itu cuma 10 kali 15 cm dan itu dimasukkan ke amplop baru dikirimkan ke tujuan kita kayak gitu melalui pos. Terus ada warkat pos. Nah, warkat pos ini dia berbeda sama kartu pos. Bedanya tuh tipis sih, kayak gitu kita bilang. Warkat pos ini kakak nggak sempat lihat juga ya kalau misal warkat pos ini. Tapi yang udah kakak cari tahu, warkat pos ini dia itu kayak misal kertas amplop. Ya, kertas gitu, kertas amplop yang memang tulisnya tuh langsung dalam tuh gitu. Dan di samping-samping kayak mana ya bilangnya kayak amplop terbuka. Ah, amplop terbuka gitu. Jadi di antara samping-sampingnya tuh bisa nanti kita lipat langsung kayak gitu, nggak harus dimasukin lagi ke amplop karena dia itu amplop kayak gitu. Terus di Walcard itu dia biasanya seingat kakak ada tulisan apa ya? Oh, jangan dimasukkan apa-apa. Nah, ya kalau nggak salah kakak. Nanti coba kalian cari lagi di Google gambar aslinya kayak mana nanti biar lebih paham ya. Nah, terus kalau misal Warkat Pos ini yang menyediakan hanya kantor pos gitu. Yang lain tuh nggak ada. Jadi memang cuma di kantor pos kita nemunya. Terus ada nota. Nota ini dia biasanya itu kayak surat berbentuk faktur gitu. Nota-nota yang warna-warna kuning, merah gitu. Kayaknya kakak ada bawa sih. Mana ya? Hmm. Nah, jadi bisa dibilang nota itu yang kayak gini lah. Nampak nggak sih yang kuning ini? Nampak nggak sama kalian? Ini kebetulan punya kakak belajar juga. Yang gini. Kemudian ada memorandum. Hmm. Jadi kalau misal memorandum itu dia sih biasa memo aja sih. Dia itu kayak apa namanya? Dia punya kertas sendiri dan itu tuh bersifat memperingatkan gitu. Itu biasa memo ini pun kita di kantor ya, nggak ada kita kalau di organisasi nggak ada. Jadi kakak cuma kasih tahu sekilas saja. Bentuknya itu kayak gini. Ini. Dia memang ada ininya sendiri. Nampak nggak sama kalian, Dek? Nampak Kak. Nampak Kak. Nampak kan? Ini kebetulan punya kakak coret-coret, nggak ada yang aslinya ya. Nah, jadi kayak ginilah lebih kurang. Ada tulisan memonya gitu. Nah, isi pesannya tuh singkat aja kayak gitu. Tujuannya apa? Dan biasa ini eh, diingatkan dari atasan ke bawahan biasanya atau dari manajer ke anak-anak buahnya kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah, oke di sini kita mulai fokus. Jadi, kalau menurut kakak di sini lebih ini ya, kalian buat note sendiri gitu, karena nggak terlalu bisa kakak buat kali di sini terlalu banyak ya kan. Nah, jadi bagaimana sih cara membuat surat yang baik itu? Nah, pahami dulu nih poin isi surat. Jadi di isi surat itu pertama perhatikan komposisi atau bagian dari suratnya sendiri. Kemudian kita melihat efektivitas dan isi suratnya nanti. Terus kita perhatikan lagi penulisan dan bahasa dari suratnya. Nah, ini yang perlu disiapkan dalam membuat surat kan. Jadi, sebenarnya dia kalau di dalam perkantoran itu mereka memiliki SOP surat sendiri kayak gitu. Jadi, sebenarnya surat ini tuh kayak apa ya kita bilang? Dia nggak ada SOP yang harus kayak mana kali gitu, nggak ada yang harus ditentukan segala macam kayak gitu. Di organisasi juga kayak gitu. Kakak hari itu juga nggak ada yang kayak mana kali gitu. Pokoknya yang penting kita ikutin aja yang umum kayak gitu. Karena kita kan berbeda sama perusahaan ya. Kalau perusahaan dia memang ada SOP sendiri. Tapi kalau kita organisasi, kita ikutin yang umum-umum aja gitu. Terus
Nih, yang pertama itu kita siapin dulu kertasnya. Kertas yang kita gunakan tuh kalau misalnya perkantoran dia menggunakan lagi stensil sama doorslack. Oh, kita kan cuma HPS dan itu biasanya ukuran apa namanya? Bukan ukuran, ketebalan. Ketebalan kalau nggak 70 GSM pasti 80 GSM pokoknya kan. Tapi umumnya kita pakai tuh yang 70. Nah, jadi di sini nih, ini contoh HVS. Terus di sini ini bahan stensil. Jadi dia kalau misal surat dengan bahan stensil itu biasanya itu dia bisa dibilang kayak mana ya? Karbon. Nah, jadi ini kan ada nih yang hitam nih. Nah, ini tuh surat berdasar apa namanya yang biasa dipakai di mesin ketik gitu. Kalau di mesin ketik kan masih pakai karbon tuh. Nah, itu yang namakan surat apa kertas stensil. Terus kalau misal kita nggak pakai hitamnya nih, ini kan ada putihnya nih. Putihnya itu bisa kita temukan apa sekarang di kayak buku-buku apa latihan CPNS kayak gitu, buku-buku BUMN yang orang jual yang tebal-tebal tuh lah pokoknya. Nah, itu lebih kurang bahan apa menggunakan kertas dengan bahan stensil. Terus Dorsleg. Kalau misal Dorsleg ini dia itu kayak bahan nota tadi. Nah, dia ini kan nampak nih transparan. Biasanya digunakan untuk apa namanya faktur-faktur gitulah kalau nggak salah kakak. Ya faktur gitu. Terus untuk apa kayak menjiplak belakangnya gitu loh. Pokoknya kayak nota lah gitu. Nah, terus di sini ukuran yang kita gunakan itu A4 atau A4S ya kakak lupa. Biasa apa namanya pokoknya kalau misal enggak A4 A4S tapi kalau di perusahaan itu lebih sering A4 dan kalau misal apa namanya di organisasi kakak selama ini gunainnya tuh F4 karena kalau misal kita di organisasi kan kebetulan pas kakak hari itu tanda tangannya tuh biasa banyak tuh. Kalau kita mengetahuinya ada nanti kajur atau dekan lagi kayak gitu. Tapi kalau GI langsung ke dekan ya seingat kakak ya. Nah, jadi kakak pakainya F4 atau kalau misal nggak ada F4 di komputer, kalian bisa pilih folio. Atau kalau memang juga nggak ada, ini aja diketik manual aja nih ukurannya kayak mana. Biasa kan di kertas apa namanya di kertas sampul dari kertas itu kan ada tuh ukuran F4. Nah, ketik manual aja. Terus sesuaikan margin kertas. Kakak biasanya pakai margin kertas ini margin moderate gitu. Karena kenapa? Karena dia itu kan dia kalau moderate sampingnya itu dia lebih kecil kayak gitu. Lebih kecil jadi eh, surat itu nggak akan turun ke bawah tanda tangannya karena biar gimana pun dalam pembuatan surat kita tetap harus menggunakan satu kertas. Ya satu kertas saja dan nggak boleh ada yang ke bawah kayak gitu. Jadi kita akalin aja sebenarnya. Nggak, karena kan kita nggak ada yang SOP harus kayak mana kayak perusahaan. Jadi itu bisa kita akal-akalin aja kayak gitu. Cuman jangan kita gunakan margin yang kayak untuk skripsi. Kalau untuk skripsi itu biasa kalau nggak salah kakak tiga sama 4 lah mainnya kayak gitu. Itu terlalu besar. Jadi kayak kalau untuk surat tuh nggak etis kayak gitu. Nah, kemudian gunakan font umum. Nah, misal Times News Roman, Arial, atau Calibri, atau apa yang lain kakak lupa juga. Pokoknya yang umum-umum gitu. Tapi dominan orang kayaknya kalau buat surat itu lebih ke Arial atau Calibri kayaknya. Kayak gitu. Jarang orang pakai Times News Roman. Nggak jarang juga. Cuman kalau Times News Roman kadang-kadang dia terlalu kecil atau terlalu kayak mana ya kalau kita baca kan dia tuh ada cengkonek-cengkoneknya gitu. Nah, jadi kayak agak sakit mata sih kalau menurut kakak. Cuman ya bebas. Yang penting kita menggunakan yang umum-umum aja gitu. Terus ukuran font untuk nama perusahaan atau instansi umumnya 14. Nah, ini dia nih letaknya di kop surat. Nanti kita bedah kop surat, di situ kakak kasih tahu lagi. Nah, ukuran font penulisan surat umumnya 10 sampai 12. Kak, kenapa sih pakai 10? Kecil kali nggak tuh? Kayak gitu kan. Sebenarnya enggak. Kenapa kita bilang enggak? Karena kalau misal 10 di Times New Roman mungkin kecil, terus tiba-tiba kita pakai 10 di Arial, itu rupanya besar kayak gitu. Jadi ya maksudnya tergantung
tergantung penggunaan lah kayak gitu, diakalin pokoknya sampai nanti satu kertas itu tetap selesai satu kertas surat kayak gitu, nggak ada lebih. Terus kita next. Nah, ini nih apa namanya, komposisi dari surat atau sistematika atau struktur-struktur yang ada di dalam penulisan surat. Jadi ini untuk kalian lebih mudah paham, kakak apa bedah nih. Nah, yang satu ini kepala surat atau kop surat tadi. Terus yang nomor 2 sampai 6 itu merupakan leher surat. Nah, terus yang ketiga ini kan dari nomor 7 sampai ke 8 nih, itu badan surat. Nah, yang di sini terakhir dari 9 sampai 12 ini kaki surat. Oke. Nah, ini dia kepala surat atau kop surat. Jadi, kop surat itu dia berisikan identitas perusahaan dan dapat menjadi media promosi bagi perusahaan kayak gitu. Nah, identitas perusahaan apa aja sih, Kak? Gitu. Nah, ini dia logo perusahaan, nama perusahaan, alamatnya, hingga kode pos nih ya. Tapi kalau memang nggak ada kode pos nggak apa-apa juga. Yang penting alamatnya itu sampai nomor alamat itu lengkap. Terus nomor telepon, email, web kayak gitu. Nah, ini kebetulan kakak dapatnya surat apa dinas. Ini surat dinas sama ini nih surat apa perusahaan swasta. Nah, dia logonya harus ada. Terus ini yang kakak bilang tadi yang kenapa ukurannya 14. Nih, ini nih yang harus ukurannya nih 14 di sini. Kalau kita terus di bold sama di caps lock kok bisa. Nah, kalau ini dia mungkin memiliki, ini kan nggak 14 nih, PT Amarta Karyanya. Nah, ini mungkin dia memiliki SOP dari perusahaannya sendiri, kayak gitu. Jadi, nggak salah kalau misal dia apa buatnya mungkin ukurannya lebih dari ukuran 14, kayak gitu. Nah, terus di bawah ini kan ada nih alamatnya, Jalan Jenderal Sudirman. Lengkap, teleponnya ada, fax mailnya ada, situsnya ada, kayak gitu. Kalau kita kan organisasi, nggak pakai fax mail ya. Ini juga nih, email hingga homepage-nya. Nah, dan kalau misal tulisan alamat ini biasanya umumnya kita menggunakannya 12, kayak gitu. Jangan samakan sama font yang di atas ini. Itu beda, ya. Terus kalau misal untuk kop surat itu dia nggak cuma model kayak gini, cuma di atas enggak. Kop surat organisasi biasanya atau ya organisasi umumnya itu ada yang di atas sama di bawah. Jadi kalau misal di atas itu cuman apa namanya nama perusahaan atau nama organisasi sama apa gitu, terus di bawahnya baru alamatnya kayak gitu. Nah itu juga bagian dari kop surat kayak gitu ya. Itu ada contoh surat HMM kakak kayaknya nanti lah kakak lihat. Terus kita next. Oke. Nih yang leher surat tadi. Nah, yang leher surat tadi. Oke. Nah, jadi di leher surat ini adanya apa namanya? Tanggal, bulan, tahun surat dibuat. Nah, ini dia nih. Kakak pakai ini aja ya. Mana sih? Oke. Ini nah, ini ini tuh tanggal, tahun sama surat dibuat. Jadi misal nih kita buat surat hari ini. Kita buat nih berarti hari ini tanggal berapa? 2 September kan ya. Nah, kita buat berarti lokasi pembuatan surat juga di mana? Banda Aceh. Oke, berarti kita buat Banda Aceh 02 September 2023 gitu. Kemudian nomor surat. Nah, ini kalau bisa kalian catat ya, karena kan di sini kakak nggak mungkin nyatat yang kayak mana ya, karena kita lewat sini. Jadi 42, 25, 025 ini 001 ini merupakan nomor buku. Itu nomor buku kita mau buat surat keluar. Nah, itu nomor buku di situ, urutan di situ, itu dulu yang pertama kita masukin. Sampai sini paham, Dek?
Paham, Kak? Paham, Kak. Nah, kan? Nah, yang untuk nomor surat ini dicatat sedikit ya, karena nanti takutnya kalian lupa. Oke, dah habis tuh. Yang kedua ini PSS. Aigo, kok nggak mau dia? Bentar. Oke, di sini ada PSS. Hai, kenapa kamu nggak mau? Nah, PSS. Nah, ini BAS kita bilang. SP ini bentar lagi kakak jelasin. Terus ini ada KSPM Musia. Umumnya, nah ini kebetulan nih surat KSPM waktu tahun kakak nih. Waktu kayaknya mau kami pelantikan. Nah, jadi biasa ini singkatan dari akronim perusahaannya kayak gitu, akronim organisasi kayak gitu nih, kayak SPMSIA kayak gitu kan. Nah, sebelum itu ada kode sendiri nih. Ini biasa kode dari perusahaan, ini kode bidang. Bidang perusahaan bidang apa nih? Misal divisi logistik. Jadi bisa mungkin DL atau apa kayak gitu. Terus kalau misal kita di organisasi ini apa namanya? Lebih ke acara apa nih kan panitia pelaksana kuliah umum lebih ke momen apa sih kayak gitu dalam pembuatan surat itu kayak gitu tapi kalau memang ini nggak apa-apa juga sebenarnya karena kan kita nggak ada SOP-nya kayak mana tapi kalau misal mau ada it's okay masukin aja kayak gitu umumnya pokoknya yang paling umum tuh kayak gini ini dia nih nah kan dah jadi di Romawi selanjutnya ini kan ada Romawi nih. Nah, Romawi 6, ini Romawi 6, terus di sini Romawi 1. Nah, Romawi ini dia merupakan bulan surat itu dibuat, kayak gitu. Jadi ini kan Romawi, ini surat ini dibuat tadi kan bulan Juni kan ya. Jadi surat apa Romawinya di sini tuh angka 6 kayak gitu, Romawi 6 kayak gitu kan V sama I dia. Nah, di sini kebetulan dapatnya juga Juni. Hmm. Nah, di sini nih, ini kan Januari. Januari itu kan Romawinya I aja ya. Nah, di sini dia nih, I. Jadi pokoknya ini tuh kapan surat itu dibuat, kayak gitu. Bulan berapa surat itu dibuat, itu Romawinya yang masukin. Terus untuk tahun ini tahun surat dibuat. Nah, nih, kan 2022 ini suratnya. Ini 2020 dan ini 2019. Oke. Udah paham deh cara buat ini, cara buat apa namanya apa nomor ininya? Atau masih mau kakak jelasin lagi? Angka yang di awal tadi untuk apa kan maaf jaringan nge-lag tadi. Oke, jadi angka yang di awal ini ya, ini 42, 025 sama 001. Ini dia angka nomor buku. Nomor buku kita. Ini kan ceritanya kita mau buat surat nih, kayak gitu. Nah, nomor buku dari kayak mana bilang ya? Kita kan pasti dalam membuat surat itu kita buat dulu nih surat eh, apa namanya kayak di Excel kayak kita buat tabel untuk surat keluar kayak gitu. Terus baru tuh kita urutin 001 misal surat permohonan menjadi pemateri. Terus nanti mau surat apa lagi audiensi. Terus baru kita buat 002 surat audiensi kayak gitu. Jadi mm, angka yang pertama ini itu tuh nomor surat itu dibuat kayak gitu, nomor buku gitu. Ngerti nggak? Mana tadi Cut Fitri? Mana nomor urutan? Iya, nomor urutan dia. Nomor urutan di buku. Di buku itu maksud kakak nggak harus kok kita kan udah bisa main Excel sekarang kan. Pokoknya nomor urutan surat keluarnya gitu. Paham? Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya. Kemudian ada lampiran nih. Lampiran ini atau berkas yang disertakan dalam surat. Nah, misal nih, contoh yang ini. Ini kan ada kebetulan ini dua yang di bawah nggak ada lampiran sama yang di atas nih ada nih kan. Nah, lampirannya ini terserah berapa apa aja. Ini kebetulan satu lembar brosur. Jadi satu lembar brosur ini kalau memang karena surat penawaran ya kayak itu makanya dia tulis brosur tapi kalau suatu saat nanti misal kita nih
surat apa kayak gitu kan. Terus ada lampiran-lampirannya kayak gitu. Misal lampirannya sampai 7 lembar. Itu cukup buat aja angka 7. Terus dalam kurung apa tulisan huruf 7. Nah, habis itu kita taruh aja lembar kayak gini. Udah gitu aja. Yang penting jangan di ini ya, jangan dalam kurung itu jangan misal 7 lembar, lembarnya ikut dalam kurung enggak. Karena apa namanya? Dia itu angka kayak mana ya? Angka dalam huruf ini untuk memperjelas angka angka dia sebelumnya gitu. Ngerti kan? Terus di sini ada perihal. Nah, perihal ini kayak ya halnya gitu. Apa sih kenapa kita menghubungi mengirim surat ke sana kayak gitu. Nah, kalau yang ini kebetulan ini ada penawaran. Nah, ini kalau misalnya ini perkantoran nih biasa nih. Permohonan perpanjangan rekom impor produk kehutanan. Terus ini. Nah, ini organisasi permohonan menjadi pemateri kayak gitu. Kayak Kak bilang tadi kan. Terus alamat dan tujuan surat. Nah, kalau dalam perkantoran dia biasanya nggak pakai lagi di tempat kayak gitu. Dia itu kalau dalam perkantoran itu dia udah apa lengkap sama alamat mereka nih kayak gini. Nah, ini kan pimpinan apa, terus alamatnya, alamatnya langsung kayak gini. Sampai Banda Aceh dan dia dalam penulisan apa alamat di bawah apa nih tujuannya nih di bawah nama pimpinan nih setiap mau di kotanya nih kan itu kan kayak jalan jalan Cunyadi nomor 45 setiap mau kotanya itu enter ke bawah jangan kita buat ke samping Banda Aceh gitu enggak jadi atas nama kotanya itu turun ke bawah nah ini kayak gini juga nih kan kepada direktur nah terus Gedung Manggala Wana Bakti nah ini blok ini ada bloknya lagi kan nah, setiap pokoknya setiap habis alamat tuh kayak mau bilang blok atau mau bilang apa kota atau nanti ada apa lagi gitu itu enter aja ke bawah kayak gitu. Tapi kalau misal surat dalam organisasi kita tuh nggak harus kayak gitu. Jadi kita bisa gini aja nih pimpinan Bursa Efek Indonesia perwakilan Aceh. Dah gitu aja. Terus di tempatnya itu yang bedanya kita sama mereka. Kita nggak buat alamat lagi alamat BEI-nya kayak gitu. Jadi kita buat aja di tempat. Sampai sini ada yang mau bertanya atau udah ngerti deh? Yang bagian sini biar nggak bingung nanti. Oke, nggak ada yang bertanya berarti ya. Jelas nih ya. Nah, kita masuk ke poin-poin komposisi surat atau badan surat. Nah, ini dalam badan surat ini dia memiliki salam pembuka atau salutasi. Nah, salutasi ini dia sejenis salam pembuka juga, tapi bukan bentuknya kayak dengan hormat kayak gitu enggak. Tapi biasanya ini kalau salutasi ini di surat-surat kantor. Ini kayak misal dalam rangka kayak gini. Nah, ini tuh memang udah bagi orang tua tuh itu udah bagian dari salutasi kayak gitu. Nanti untuk jelasnya, salutasi itu bisa kalian cari di KBBI ya. Terus salam pembuka. Nah, ini kebetulan ini punya surat HMM kakak dulu. Contohnya bisa di sini Assalamualaikum. Kan? Nah, kalau misal apa kita nggak pakai Assalamualaikum, kita biasanya bisa juga tuh pakai kayak dengan hormat. Nah, karena kan ini kan kalau kita di sini kan Islam kan ya. Kalau di luar kan enggak semua. Jadi bisa pakai dengan hormat. Terus ini di bawahnya nih. Nah, ini nih lah bagian salutasi gini. Salam sejahtera, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Amin. Nah, itu biasanya tuh salutasi. Kemudian isi surat. Ada 3 paragraf, di mana itu ada pembuka, isi, sama penutup. Nah, pembukanya bisa kita bilang kayak gini nih. Dalam rangka sosialisasi tentang manajemen P3K dan rencana pengadaan P3K, kami akan menyelenggarakan rapat koordinasi ini hingga ke sini, ke tempat. Ini nih bagian dari pembuka.
Nah, kalau di sini mana Kak pembukaannya? Pembukaannya itu nih, sehubungan dengan diadakannya apa, eventnya apa. Nah, oleh himpunan mahasiswa manajemen yang insya Allah akan dilaksanakan pada ini pembuka. Nah, terus paragraf isi. Isi ini dia lebih kayak tujuan kita mengirim surat ini apa sih kayak gitu. Nah, ini isinya. Sehubungan dengan sekretaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan saudara untuk dapat hadir atau minimal menugaskan sekda atau undangan. Nah, ini. Ini bagian dari isi. Jadi, tujuan kita mengundang apa? Terus ini juga, nah, tujuan kirim surat ini apa? Aduh, coret pula. Nah, ya, jadi ini kan maka dari itu kami panitia pelaksana memohon kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan izin pemakaian GoRPONI hari itu demi suksesnya acara tersebut. Nah, ini apa namanya? Isinya tuh baku. Nah, ikut ini konsep penggunaan bahasa pada surat. Baku, efektif dan tidak bertele-tele, efisien, ringkas dan tepat sasaran. Baku itu dalam artian kayak kita menggunakan bahasa formal. Formal di mana kita itu menggunakan bahasa yang ada di KBBI kalau ini kalau kita bilang apanya ya. Jadi kalau misal ada kata-kata gini nih. Contohnya gini, harapkan. Nah, harapkan ini bahasa lain yang informalnya itu kan bisa kita bilang inginkan kayak gitu kan. Tapi kan nggak cocok dia kita masukkan ke sini. Kami inginkan saudara dapat hadir. Nah, dapat nih juga. Kita misal dapat nih kita ganti dengan kata bisa. Bisa itu kan juga nggak formal kayak gitu. Jadi kalau misal dalam buat surat, kira-kira kalimatnya ini nggak formal, kalian bisa cari dulu ke KBBI kayak gitu. Atau kalian cari nih sinonim dari kata-kata yang mau kita cari formalnya kayak gitu. Terus baru kita cari ke KBBI. Pokoknya formalkan itu semua di KBBI. Jadi dia menjadi bahasa yang baku kayak gitu. Oke, terus efektif dan tidak bertele-tele. Ini nanti kita bedah surat lain ya. Di situ baru kalian mungkin bakal paham kayak mana dari maksud tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele ini kayak langsung aja gitu. Misalnya jangan diulang-ulang kalimatnya. Terus efisien, ringkas, dan tepat sasaran. Nah, ini udah kaki surat. Kaki surat ini berisi penanggung jawab, tanda tangan, identitas penanggung jawab surat, jadi nama jabatan NIP-nya. NIP ini kalau di pemerintahan ya, tembusan sama inisial. Nah, kalau misal apa namanya di perusahaan itu mungkin sering tuh ada tembusan sama inisial. Atau kalau misal di kampus yang sering menggunakan tembusan itu lebih ke bagian rektoratnya kayak gitu. Rektorat, dekan, ke bawahannya gitu. Kita kalau organisasi kita tembusannya itu paling langsung tanda tangan gini. Kebetulan ini ada surat HMM kakak. Bentar ya. Nah, kebetulan ini ada surat HMM kakak. Jadi kayak kita itu langsung mengetahuinya itu langsung. Jadi tembusan itu dia kayak mengetahui kayak gitu. Jadi surat itu siapa aja sih yang harus ikut mengetahui kayak gitu. Jadi itulah dia tembusan sebenarnya. Kayak gini nih. Tembusannya manajer logistik pemasaran. Ini biasa kalau kayak gini nih, itulah kayak bagian dari surat penawaran tadi. Surat penawaran. Kita di saat kita menawarkan produk, siapa aja sih yang harus tahu gitu. Otomatis kan orang logistik harus tahu kayak gitu. Jadi kayak mereka bisa kasih kabar nih ke kita, oh stoknya tuh segini-segini lagi kayak gitu. Terus marketing lah, karena itu kan menawarkan produk ya. Terus, tapi kalau kita tembusannya tuh cukup kayak mengetahui gini, kahim. Ini biasa kalau cuman kahim ini biasa acaranya nggak terlalu besar. Tapi kalau sekelas acara tahunan kayak Dayfest nanti itu mungkin ada dekan kayak gitu, ada tanda tangan dekan, ada pembimbing kayak gitu. Nah, inisial inisial ini dia yang membuat surat. Bisa dibilang yang membuat konsep surat dan yang membuat suratnya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Contoh inisial tuh ini. Nah ya, warnain aja. Nah, AN di garis miring DL. Jadi AN ini
Ya, dia sebelah kiri ini singkatan dari nama konseptor. Di mana konseptor itu, kalau misal eh, perusahaan itu kita bilang atasan kita. Jadi biasanya itu kayak manajer yang buat konsep. Jadi kayak dia tuh cuman ngasih tahu konsep suratnya apa gitu. Terus nanti baru sama kita nih yang sebagai bawahan dia yang ini DL nih itu yang ngetiknya nanti. Jadi inisial tuh apa namanya konseptor dan pengetik suratnya kayak gitu. Tapi kalau kita di organisasi kita nggak butuh ini kayak gitu. Karena ini kan apa namanya di sana kan banyak orang-orang yang ini kan banyak bidangnya kayak gitu kan. Kalau kita kan kalau bagian bidang surat tuh ya udah satu aja gitu ADM-nya atau office-nya gitu. Oke, kita next ya. Nah, tahu nggak kalau surat itu banyak ragam bentuknya. Jadi mungkin kalian selama ini kayak agak heran kan. Jadi kayak ada surat yang bentuknya tuh apa? Mulainya dari rata kiri semua, nggak ada tuh yang tanggalnya di rata kanan atau kayak mana gitu. Jadi kita lihat di sini. Nah, oke. Oke, nah di sini bentuk surat yang pertama itu full block style atau lurus penuh. Dalam artian ini kita dalam bentuk surat ini kalau kop surat tetap sama ya rata-rata semua. Nah, yang berbeda cuman isi di bawahnya aja kop suratnya aman. Nah, full block style ini coba tengok mana tadi. Nah, ini dia nih full block style dimulai dari kiri semua. Mana sih? Oke. Nih ya, nih. Ya kan mulainya dari sini semua nih. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misal block style, dia lurus. Lurus dalam artian, yang lurus tuh ini. Nah, tapi tanggalnya jadi ke sini. Nah, tanggalnya jadi ke sini, sama kaki suratnya pindah ke sini. Nomor 13 ini, dia nih banyakan boleh ada, boleh enggak. Ini tuh 13 ini inisial tadi. Jadi kalau inisial tuh dia biasanya memang tetap di ujung kiri, nggak ke kanan. Kayak gitu ya. Terus ini semi block style, setengah lurus. Nah, semi block style ini yang berpindah tuh dari full block style tadi, ini tanggal surat dibuat, terus perhatikan ininya, apa alinea, masuk dia. Dia apa waktu kita buat surat tuh tab satu ke dalam. Jadi dia masuk setiap alinea, setiap paragraf pembuka, nah paragraf isi, terus sampai paragraf penutup. Jadi masuk satu ke dalam, sama kaki suratnya juga. Nah, kayak gitu. Jadi kan nampak nih perbedaannya kan. Di sininya kayak gini, di sini tetap lurus. Terus kita next. Nah, ada bentuknya lagi indented style. Indented style ini dia bisa kita lihat dari sininya. Selain ini tadi, bisa kita lihat dari tujuan. Nah, tujuannya itu lebih kayak dia masuk makin apa kita enter ke bawah makin masuk ke dalam kayak gitu. Jadi macam hampir dibilang macam daftar pustaka kayaknya ya. Terus dalam ininya juga menggunakan alinea apa tab satu ke dalam. Nah, sama kaki suratnya tetap di kanan. Oke. Kalau misal hanging paragraph itu nah selain ini terus perhatikan ininya tetap nggak kayak indented style tadi. Ini bagian apa namanya? Tujuannya. Terus ini. Nah, ini hanging paragraph ini dia lebih kayak daftar pustaka. Jadi apa? Kalau ini tadi paragraf awalnya itu masuk, kalau ini yang di bawahnya. Kalau udah kita udah nyampe nih ke bawah suratnya kan, kalimatnya. Nah, yang kedua ini masuk, bukan yang atasnya. Ini. Jadi lebih kayak daftar pustaka, sama ininya juga di kanan. Kemudian all official style. Nah, ini nih yang paling sering apa
digunakan di Indonesia kayak gitu. Surat resmi pun biasanya kayak gini, surat-surat Indonesia. Dan surat yang kita buat biasa pun rata-rata kayak gini. Organisasi pun pasti rata-rata yang umumnya gini gitu. Karena kakak pun dari dulu kayaknya buatnya kayak gini. Ini, terus ininya tetap, kan? Nah, ininya masuk satu. Ya, kayak kita surat biasa lah. Emang yang all official style. Nah, ininya sebelah kanan. Gitu. Oke. Kemudian, nah, cara email merge. Cara efektif dalam pembuatan surat untuk beberapa tujuan atau banyak tujuan. Nah, ini udah masuk praktek ya, tapi kakak nggak bahas dulu yang ini, kita bedah surat dulu. Oke. Jadi kita coba ya. Nah, ini ada satu nih, contoh surat yang memang harus kita bedah, biar kalian tahu. Nampak nggak, Dek, semuanya? Nampak, Kak? Nampak kan? Nah, oke. Nah, yang pertama, eh, ini kan surat organisasi juga nih. Nomor. Nomor ini 022, oke lah kita bilang ini mungkin lebih ke kode-kode dari ininya, dari apa? Organisasinya gitu kan. Nah, di sininya nih yang salah. Ya, kakak ganti warna aja nih merah bu. Oke, di sini. Salah. Lupa. Oke, di angka tiganya ini. Ini kan kayak kakak bilang tadi, ini tuh harus bulan suratnya dibuat. Kebetulan ini dibuatnya Malang 17 Juli. Nah, Juli otomatis di sini Romawi 7 kita buatnya. Baru tahunnya 2023 gitu. Nah, ini lampirannya udah betul ya. Satu, nah buatnya tuh kayak gini. Satu halaman. Jangan nanti kalian buatnya misal satu halaman. Nah, ini udah jelas salah. Nah, oke. Terus undangan perihalnya. Nih, undangan pembicara. Nah, dari bahasa pembicara ini, itu formal nggak menurut kalian bahasa pembicara tuh? Oke, enggak kan? Nah, jadi kayak mana sih yang formalnya? Kita cari nanti di KBBI. Nah, jadi yang formalnya itu kan bisa kita menjadikan dia pemateri aja gitu. Karena nanti pun di flyer pasti kalian buatnya pemateri, bukan sebagai pembicara. Jadi undangan pemateri. Nah, tapi perihalnya kayak mana ya bilangnya? Dia nggak usah ada ini, nggak usah langsung ada nama acaranya gitu. Nah, ini kan acaranya sharing session kebetulan ya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi dia di sini jelas saja kayak gini, undangan pemateri atau undangan menjadi pemateri gitu. Nah, bisa juga kalau kalian mau lebih enak mungkin bahasanya permohonan menjadi pemateri gitu. Ya, nanti bisa dipilih lah kayak mana. Pokoknya disesuaikan aja. Terus kepadanya ini bagusnya jangan di bold ya. Jadi kayak biasa aja. Kepada yang terhormat tetap pakai. Nah, baru nih nama ini di ini. Terus di tempatnya usahakan di kayak gini. Tempatnya ada agak ke bawah sama masuk sedikit lah gini. Oke. Terus space 1 baru nih kita bedah yang di bawah.
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan edukasi kepada generasi milenial mengenai pengetahuan tentang gizi optimal untuk generasi milenial. Oh, ini tema mereka ya. Maka dengan ini kami memohon kesediaan Anda. Nah, bagusnya di sini jangan kesediaan. Jangan kesediaan, jangan Anda. Karena kita tadi udah tahu nih, namanya Cut Risa. Kan? Berarti dia kan merupakan eh, anak gadis kita bilang ya, maksudnya sebaya-baya kita gitu, bukan bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Jadi kita pakainya saudari gitu. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih sopan kayak gitu. Ini kan dia nggak ada apa tadi? Nggak ada kayak dengan hormat atau assalamualaikum, tapi dia ada dalam rangka meningkatkan. Nah, ini udah bagian dari salutasi ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kesediaan saudari untuk menjadi narasumber. Oke, dalam acara sharing session. Ini kalau bisa lebih bagus acara ininya tuh kayak di bold gitu. Jadi kayak lebih nampak gitu, oh acaranya ini kayak gitu. Karena kan kita organisasi nih ya. Bakti Milenial 6 Sumba yang akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi pendukung berupa live Instagram. Oke, udah boleh bahasanya. Adapun acara tersebut akan diselenggarakan pada, oke. Ini kalau bisa marginnya jangan terlalu besar. Space-nya itu nggak usah terlalu besar sama yang atas. Karena ini tuh yang atas sama yang bawah sama hari ini kan masih termasuk satu paragraf dia harusnya. Oh, ini layoutnya nih. Nah, biasakan kalau misal kalian buat surat itu, kok nggak ini ya? Layoutnya ini dinolkan semua dulu ya. Terus kalau memang terlalu besar ya udah diakalin kecilin dengan kayak gini. Nah, gitu. Jadi kalian tuh nggak menghabiskan space terlalu banyak gitu untuk space sehingga isi suratnya itu malah jadi 2 lembar kayak gitu kan. Nah, jadi hari tanggal Selasa 8 Agustus 2023. Nah, kalau misal angkanya itu single, dia cuma sendiri, bukan angka belasan, 10 sampai ke atas, itu usahakan taruh nol. Ini, jadi lebih formal. Nih. Kemudian waktu. Waktu usahakan titik 2 aja. Kayak kita ngikut yang kayak mana bakunya gitu. Terus sampai selesai dengan tema. Oke. Nah, demikian surat undangan ini kami sampaikan. Besar harapan dari kami. Nah, ini dia nih. Yang kakak bilang kalimatnya itu terlalu bertele-tele. Nah, besar harapan dari kami. Dari ini tuh nggak perlu lagi dipakai. Kenapa? Karena dari ini kayak terlalu boros kalimat. Jadi kita cukup aja bilang besar harapan kami. Gitu. Jadi ini bisa kita hapus saja. Besar harapan kami atas kesediaan Anda. Nah, ini juga Anda nih. Anda ini bisa kita ubah tadi menjadi saudari. Oke. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami atas kesediaan saudari menjadi besar harapan kami. Bolehlah. Demikian sudah besar harapan kami atas kesediaan. Agak rancu ya. Besar harapan kami. Bolehlah karena bahasanya kayak gini. Ya udah nanti. Tapi bisa juga kita ubah bahasa lain. Cuman ini untuk menghemat waktu ini udah boleh. Besar harapan kami atas kesediaan saudari menjadi pemateri. Oh, enggak. Ini bahasanya kita ubah aja ya. Besar harapan kami lebih biar lebih enak bacanya. Besar harapan kami saudari
bersedia menjadi pemateri dalam acara tersebut. Tetap udah gitu. Jadi nggak harus lagi udah besar harapan kami atas kesediaan lagi, nggak perlu kayak gitu. Jadi udah cukup ringkas saja, nggak usah bertele-tele. Nah ini lagi, coba ya. Kami percaya pandangan dan pengalaman Anda akan sangat bernilai bagi para penonton. Ini lebih baik para peserta, jangan penonton. Karena penonton itu kan kayak gimana gitu bahasanya. Oke, bersama surat ini, kami lampirkan term of reference untuk menjadi acuan acara. Atas perhatian dan kerjasama Anda. Bersama surat ini, kami lampirkan term of reference untuk menjadi acuan acara. Oke, boleh. Nah, terus atas perhatian dan kerjasama Anda. Seharusnya ini nggak usah pakai lagi Anda. Langsung aja. Atas perhatian dan kerjasamanya. Udah, itu udah kayak mana ya? Udah lebih ringkas saja gitu. Nggak usah lagi kita terlalu berbelit-belit pakai saudari lagi, nggak usah. Jadi atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Udah, gitu aja. Jadi dia ini suratnya jadi kayak lebih enak aja gitu kita baca ketimbang kalimatnya itu yang banyak kayak berulang-ulang kayak gitu. Ya, selalu namanya juga menyampaikan secara kami saudari sedih. Oke, hormat kami, Eksekutif Director kami Foundation, Iqbal Zainal Mutakin SOS. Ini kan penanggung jawabnya nih. Oke, ya, seperti itu. Oke, ini bedah suratnya udah. Eh, mau kita lanjut ke mail merge atau pertanyaan dulu nih? Atau kakak jelasin dulu atau kayak mana? Mana panitia? Lanjut, lanjut aja, Pak. Lanjut aja dulu boleh Kak? Lanjut ini, mail merge nih. Iya, tapi ini untuk materi pelatihan prakteknya nanti ya Kak? Ini materi praktek nih. Makanya kayak mana? Apa mau kakak lanjut terus atau mungkin bertanya dulu atau kayak mana? Mungkin kalian udah masih bingung gitu. Karena ini yang mail merge ini untuk kita latihan praktek cara kakak kasih cara lebih ini. Cara kita buat satu surat tapi untuk banyak tujuan terus. Jadi suratnya cuma satu, tapi kita bisa untuk banyak tujuan. Itu biasa surat-surat undangan kayak gitu. Gimana? Berarti ini kita lanjut untuk pertanyaan aja dulu Kak, nanti kita. Boleh, boleh. Nah, Baik, terima kasih banyak Kak Nadila atas pemaparan materinya yang luar biasa dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa surat memiliki banyak jenisnya. Isi, klasifikasi, komposisi, serta bentuk-bentuk surat memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemaparan materi hari ini, saya persilakan kepada peserta yang hadir untuk bertanya. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Langsung saja saya persilakan kepada dua peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kita buka dua pertanyaan. Oke, mungkin untuk Kak Nadratul Ula, boleh yang pertama bertanya. Silakan Kak Nadratul Ula. siapa? Baik, Kak. Izin bertanya. Biasanya kan kalau dalam surat itu kan ada format-format suratnya, Kak, kan? Mm-mm. Untuk penomoran surat itu apa ada ketentuannya, Kak? Karena setiap ganti periode itu bisa berubah-ubah tergantung organisasinya. Oh, oke. Ini langsung kakak jawab terus atau kakak keep dulu kayak mana panitia? Boleh kita tahan dulu Kak untuk satu pertanyaan lagi.
Oh, oke, boleh. Oke, yang kedua tadi ada Cut Fitri. Mau mengaktifkan mikrofonnya. Baik, sebelumnya izin bertanya, Kak. Tadi kan Kakak sempat singgung nih terkait dengan surat permohonan audiensi. Itu boleh tahu nggak, Kak, contoh format penulisan surat tersebut tuh dengan baik dan benar tuh gimana? Ini tuh aja, Kak. Coba boleh diulang? Terkait dengan surat permohonan audiensi, Kak, boleh tahu nggak, Kak, contoh format penulisan surat tersebut tuh gimana? Oke, nah contoh formatnya ya. Ya, Kak. Tunggu, kayaknya sama kakak udah nggak ada lagi sih. Tunggu ya, bentar ya kak. Coba kakak tengok ya. Ya, Kak. Permohonan audiensi. Permohonan audiensi. Ada. Bentar ya. Oke, sambil nunggu suratnya, mungkin kakak bakal jawab dulu dari apa Nadratul Ula ya tadi ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau misal kita di organisasi itu formatnya biasa kita mengikuti yang atas gitu. Jadi sebenarnya format umumnya tuh kayak kakak tampilin tadi gitu kan. Cuman kalau misal di kita tuh di organisasi rata-rata kita ngikutin yang atas. Jadi setiap tahun tuh nggak ada yang istilahnya kayak berubah nomor surat suka-suka kita itu nggak bisa juga kayak gitu. Umumnya kita memang ngikutin yang udah dibuat sama yang atas kayak gitu. Terus kecuali ya kalau memang suratnya itu salah gitu, penomorannya itu salah dari yang udah kita pelajari itu baru boleh kita ganti kayak gitu. Tapi selama itu betul apa misalnya dia memang benar kayak gitu nomor suratnya, cara pembuatannya itu benar kayak kakak bilang tadi, itu it's okay, ikutin aja kayak gitu. Jadi nggak perlu diganti-ganti. Nah, kayak mana? Bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, kasih. Ntar ya, Tucut Fitri ya. Kok suratnya mana ini tadi ya? Contohnya, karena kakak udah agak lama juga ini nggak buat surat audiensi. Oke, mana tadi Cut Fitri? Cut Fitri, mana dia? Iya, Kak. Oke, gini nih. Nampak udah masuk nggak sih screen sharingnya?
Nah, gini nih, salah satu contoh dari permohonan audiensi gitu. Ini kebetulan, ini kayak masih formatnya aja. Kebetulan ini yang acara MCF kakak dulu ya, acara manajemen kami tahun 2019, ini yang kakak dapat. Jadi itu lebih kurang kayak sama aja kayak kita menjadi pemohonan apa menjadi pemateri, cuman paling nanti kita ubah di sini. Nah, di sininya nih yang kakak bol, yang kakak kuningin ya. Nah, gini. Jadi beraudiensi di sini. Coba coba dilihat dulu. Atau kalau memang nanti mau formatnya boleh PC kakak aja biar kakak kirim formatnya. Bisa kalian ikutin gitu. Ini juga penomorannya salah nih ya. Ini karena cuman kayak formatnya aja ini masih belum dibuat untuk siapa segala macam gitu. Oke, gimana Cut Fitri? Iya Kak, paham Kak. Paham? Atau mau ini mau format suratnya? Nah, kebetulan Boleh, kalau misalnya apa? boleh formatnya. Ya udah nanti apa minta nomor kakak sama panitia ya. Iya Kak. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, ini bisa juga nih buat referensi yang lain. Kayak gini yang kakak bilang, apa namanya, kop cuma apa kop suratnya itu nggak cuma di atas, tapi juga ada di bawah. Nah, di sini kan kopnya juga di bawah. Ini kebetulan ini surat audiensi kan. Jadi surat audiensi di sini ditaruh nomor rekening HMM, himpunan kami atau nanti UKM-nya kan. Gitu. Terus kontak personnya siapa nih CP yang bisa dihubungi. Biasanya ini Kepan sama Sekpannya nih. Gitu. Terus ini yang kakak bilang kayak tembusan. Tembusan kita tuh nggak kayak tembusan tembusan kampus gitu, ya tembusan rektorat gitu nggak. Nah, jadi tembusan kita tuh model kayak gini, model mengetahui terus tanda tangannya langsung gitu. Nih ha, ini kan kita karena kami nih waktu itu HMJ, jadi harus mengetahui BEM lagi, terus ke dosen pendamping sama WD3. Panitia pernah buat surat kayak gini nggak selama ini atau belum audiensi? Halo? Ya, Kak. Nah, jadi kan kalau udah surat kayak gini, nah kakak mau bilang dia semua yang tanda tangan di sebelah kiri nih di sini, ini supaya L, rupanya ini terin ya, ini pokoknya di sini di bagian sini kiri ini, nah itu semua yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi kayak di sini kan presiden komitenya sebelah kiri. Terus di mengetahui ada ketua umum nih, dua ketua umum, ada BEM sama himpunan. BEM itu kan lebih tinggi daripada himpunan, taruhnya sebelah kiri juga. Terus gini juga menyetujuinya. Di sini ada dosen pendamping HMM sama WD3. Nah, WD3 itu kan lebih tinggi tuh daripada pendamping HMM. Jadi, WD3-nya tuh di sebelah kiri kayak gitu. Pokoknya siapapun jabatan yang lebih tinggi, kalau kita suruh organisasi selama ini kakak buatnya memang formatnya itu sebelah kiri. Oke, ya. Gimana? Mau kita lanjut atau kita ini lagi buka sesi bertanya? Tapi ini udah mau jam 12 ya. Kayak mana? Baik, kita lanjut aja langsung Kak ke praktek surat menyuratnya. Oke, boleh. Bentar ya. Kakak ini lagi dulu. Mhm. Mana tadi? Oke, jadi kita di mail merge ini merupakan istilahnya cara efektif untuk kita buat satu surat, tapi tujuannya itu bisa ke banyak orang terus. Jadi kita tuh lebih kayak mempersingkat waktu untuk buat surat gitu. Jadi kita kayak nggak perlu kayak
misal udah buat satu surat, kita buat lagi nih tujuannya siapa kayak gitu. Nah, itu terlalu ribet kalau menurut kakak ya, memperlama. Jadi mending kita buat satu surat tapi cuma tujuan-tujuannya aja gitu langsung jadi. Nah, jadi caranya itu, oh ya dek ini saran kakak dicatat ya, ya gitu. Jangan nanti kalian lupa. Oke, pertama itu kita buat dulu surat nih. Ini kebetulan kakak udah buat juga. Nah, ini kebetulan kakak buatnya kayak surat panggilan gitu. Surat, apa namanya? Surat panggilan interview gitu. Nah, kalau di organisasi bisa juga. Dia yang membedakan nanti kita olah di sininya aja nih. Di yang kakak titik-titikkan ini, kita olah aja tujuannya itu nanti kalian untuk siapa gitu. Nah, jadi di sini tuh kakak udah buat yang mau kakak apa namanya? Yang mau kakak ganti-ganti nanti selain tujuan. Nah, di sini lowongan pekerjaan posisi sebagai siapa dia nanti nih di sini. Terus jam berapa? Ini kakak buat jamnya beda orang, beda jam kayak gitu. Tempatnya juga gitu. Beda orang, beda. Nah, kenapa kakak memilih surat panggilan ini? Dan maksudnya kakak sengaja pilih ini tuh biar kalian bakal paham gitu. Bahwa kita pakai mail merge ini enggak cuman untuk tujuan aja. Nah, enggak cuman untuk digunakan untuk di tujuan, tapi bisa dimanapun. Jadi bisa di sini, atau bisa dimanapun suka-suka kita lah pokoknya. Bisa kita ubah-ubah suka-suka kita. Nah, jadi kan suratnya udah siap nih. Nah, gini, lebih kurang. Terus kita siapkan tujuan-tujuannya. Nah, tujuannya itu kita pakainya tuh Excel. Jadi kita buat tujuannya tuh Excel, di Excel. Ini dia. Oke. Nah, menurut ini kan kakak udah buat nih. Nah, nama tujuannya siapa tadi? Ini nama kawan kakak juga. Terus alamatnya di mana? Nah, kan beda-beda nih. Kotanya beda-beda juga. Kode posnya juga beda. Terus, nah, posisi tadi nih. Staf keuangan, produksi, pengadaan, keuangan, pengadaan. Nah, kan beda-beda nih. Ada yang sama, ada yang beda, kayak gitu. Nah, gedung A, B, C, A, C beda juga sama jamnya. Jamnya juga kan juga beda. Nah, jadi sengaja kakak buat yang model kayak gini tuh biar kalian paham bahwa kita menggunakan mail merge itu nggak cuman untuk tujuan, jadi untuk di mana aja bisa kayak gitu ya. Terus, nah kita satuin dulu. Ini dicatat ya yang kakak bilang ini kan udah buat nih surat apa namanya di Word sama Excel dari tujuannya tadi. Nah, jadi itu disatuin, kalian buat satu folder yang memang harus masuk si suratnya ini sama yang data Excel tadi. Dia kalau misal enggak di Excel, enggak di Excel, enggak di satu folder yang sama, dia tuh nggak bisa nanti, nggak akan jadi mail merge-nya kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita mulai aja terus. Nah, di suratnya nih, di suratnya itu kita pilih mailings. Oke, catat ya, Dek. Mailings. Nah, kemudian kita pilih select recipients nih. Oke, partisipannya ya. Terus kita tekan use an existing list. Kita pilih ini. Udah sampai sini. Catatnya. Oke, dah. Kemudian kita tunggu nih. Nah, kan udah muncul nih di data D kebetulan. Mail. Nah, baru nih kita masukkan data tujuan mail merge tadi. Nah, kita open. Nah, kan muncul dia nih kayak gini. Nah, ini udah terpilih nih sheet-nya. Jadi kita tinggal oke aja. Dan ini first row ini jangan di-uncentang ya, biarin aja dia tercentang. Jadi kita oke.
Nah, nampak kan bedanya nih? Di atas nih udah ada address block, greeting line, insert apa nih lagi? Insert field. Nah, udah gitu, baru kita taruh nih satu-satu di sini. Ini kakak buat titik-titik ini biar kalian tahu aja di mana aja kakak mau taruh. Nah, jadi di sini kita insert merge field nih. Nah, kan udah ada nih yang tadi kita buat di Excel-nya. Nomor, nama, alamat, kota, kode pos, posisi, tempat, jam. Udah lengkap nih kan? Nah, tinggal kita insert aja. Ini kita mau yang di sini pertama itu kan namanya. Oke, kita taruh. Nah, titik-titiknya udah bisa kita hilangin. Oke, di bawah ini kakak mau taruh lagi alamat. Nah, bawah ini kita taruh lagi apa yang kita mau. Kota. Nah, kakak mau di samping kota ini ada kode pos. Tinggal kita taruh koma aja, terus kita pilih lagi insert kode pos. Nah, jadi dia nggak melulu harus ini satu gitu, nggak. Satu baris, satu menu gitu, nggak. Terus ini sebagainya. Oh, nanti jangan hapus. Oke, ini kita insert lagi posisinya. Oke, baru kita hapus titik-titik. Terus di jamnya kita insert lagi nih jam. Oke. Nah, terus tempatnya kakak sengaja buat ini gedungnya beda-beda. Jadi kita insert lagi tempat. Nah, sampai sini udah paham atau ada yang belum ngerti? Kalau belum ngerti boleh ditanyain aja lagi. Jadi nanti nggak pening. Atau ada yang ketinggalan mungkin? Aman ya berarti ya? Ini kakak anggap aman ya? Aman, Kak. Oke, nah. Nah, kita mau lihat nih. Setelah kita buat kayak gini, bentar ya. Kayak mana sih hasilnya? Apa udah sesuai apa belum? Bisa kita tekan di preview result. Nih. Nah, nampakkan dia langsung berubah. Nah, langsung berubah kan? Ini nama kakak, alamat, kota, sama kode pos tadi. Terus posisinya udah jadi staf keuangan di sini. Di sini udah jam berapa, jam 9 harus hadir sama gedung A. Nah, mau lihat yang lain? Oke, kita kesampingin aja. Nah, berubah kan? Dari nama kakak jadi nama kawan kakak, Raudatul Jannah. Terus lagi, oke, Yulia Maulida. Nah, juga staf pengadaan. Terus, Zubara Hadis. Juga staf keuangan, gedungnya beda juga. Nah, juga Indonesia. Nah, ini kan masih kalau misalnya nih, cuman page one of one. Jadi, di sini kan cuman satu nih masih. Kayak gitu suratnya. Kita kan mau nih hasilnya tuh biar ada 5 suratnya terus kayak gitu kan. Nah, jadi kita bisa tekan check for errors. Situ. Oke. Terus, udah kita tekan itu, kita complete the merge ini aja langsung. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, udah jadi nih. Nah, kakak lupa, satu lagi harusnya tadi ada nomor. Kakak lupa, nanti kalian buat nomor ini ya. Kakak baru ingat nih, baru connect. Nih, di nomor surat nih, harusnya per orang itu suratnya itu beda. Ini 112 nama kakak, terus 111 nama kakak, ini masih juga 111. Nanti kalian ubah aja ya. Jadi di Excel-nya itu
bisa kalian taruh di sini nanti 111 atau 001 atau berapa, nanti input aja ini. Sama aja nih jadinya, oke. Udah gitu aja, nggak susah kok. Nah, terus kita balik lagi nih ke ini. Nah, ini coba kalian lihat dulu, ini kan udah 5 nih. 10. Nah, udah jadi nih 5 suratnya. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan daftar tujuan ini tadi. 5 tujuan. Kan lebih efektif kan ya? Dan nggak menghabiskan waktu kita untuk copy paste, copy paste, ketik ulang nama ininya gitu. Nah, jadi sekarang kita latihan. Oke. Nah, mana dia? Nah, berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, coba kalian buat surat apa aja terserah, mau surat organisasi atau gimana pun, itu bebas. Nah, dengan tujuan surat minimal 5 tujuan per orang dengan menggunakan mail merge atau mailings tadi. Yuk, kita latihan. Coba buat surat. Nanti panitia yang bakal ngecek keefektifan surat dari kalian. Oke. Kakak serahkan kembali ke panitia. Warna kayaknya termut ya? Atau lagi ngomong? Ini kan para peserta langsung praktek surat menyuratnya, Kak. Untuk hasilnya nanti mau langsung Kakak cek atau kita kirimkan setelah webinar? Boleh bebas sih kayak mana sama panitia aja kakak. Boleh juga kakak cek nanti ditampilin kakak yang ngecek, boleh. Atau panitia mau ngecek atau mau kayak mana enak sama kalian aja. Kakak bebas. Untuk hasilnya bisa dikumpulkan sekalian sama absen sertifikat nanti. Boleh juga. Oke. Ini coba latihan dulu ya. Kak, bagaimana kalau satu orang kita setelah selesai dibuat suratnya kita cek sama-sama, Kak? Jadi kita berikan waktu 10 menit untuk proses pembuatan suratnya, nanti langsung kita cek di dalam webinarnya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Nanti yang udah siap satu orang kita cek bareng-bareng ya. Boleh, Kak. Terima kasih, Kak. Ya.
Baik, karena waktunya sudah habis, ini sudah ada satu peserta, Kak, yang sudah siap membuat surat hasil dari pemahamannya. Bagaimana, Kak Nadila? Langsung kita cek bersama aja hasil suratnya. Boleh. Kita cek sama-sama aja ya, biar sama-sama paham. Iya. Ya. Pesertanya boleh di-share screen. Oke. Boleh nomor 2. Oke, coba nomor 2-nya. Nadatul Ula 00304. Oke, mantap. Udah. Coba ini kalau misal di ini kan masih satu lembar apa? Kertasnya. Coba dijadikan 5. Oke. Oke. Ya, udah. Mantap. Udah boleh. Berarti orang yang kalian yang di situ udah paham lah ya caranya ya. Saran kakak dicatat. Jadi nanti kalau suatu saat kalian mungkin di acara biasa nih kita banyak pakai di acara besar di Devias kalian, nanti mungkin bisa berguna lah cara nih kayak gitu. Baik, sesi tanya jawab dan praktek membuat surat telah kita laksanakan. Terima kasih untuk Kak Nadila atas bimbingannya. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk teman-teman boleh diaktifkan kameranya. Silakan kepada panitia dokumentasi untuk mengambil alih. Oke. Baik, sesi penyerahan sertifikat langsung saja kita mulai. Jadi itu sekarang. Oke. Dan Ya. baik, penyerahan sertifikat kepada pemateri Kak Nadila Andara Putri SE. Dimulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama dengan para peserta. Terima kasih juga ya. Untuk teman-teman, boleh open cam semuanya. Kita akan mulai sesi foto bersama. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi boleh Kak? Boleh.
3, 2, 1. Oke. Oke. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan mailing training hari ini telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nadila untuk pelatihan yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Demikianlah kegiatan mailing training UKM Unik tahun 2023. Saya sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Terima kasih Kak ilmunya. Nadila. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman udah boleh meninggalkan Zoom-nya.